Dimulai, Mbak. Baik. Fadilatul Ustadz Hammam PhD, Fadilatul Ustadz Miftahuddin MA, Fadilatul Ustadzah Marisa Franlina, wa ya ayyuhal hudurul su'ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin, salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin, qudwatun nasyi'in wa ala alihi wa sahbihi tahirin, amma ba'd. Ahlan wa sahlan bihudurikum ayyuhal hadirun al-kiram fi hadhil jalsah al-ghaliyah ala wa hiya an-nadwah muharrid fi hadha syahri. Innahu li fursah nafisah aqumu baina aydiyakum jami'an bi sifati ra'isatil jalsah fi hadhil munasabah mamlu'ah bi barakatillah insyaallah. Ayyuhal hudurul kiram, hayya nabda'u nadwatuna fasilah hadhihi bi qiraatil basmalah awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an ismahu li an uqaddimu ilaikum asma'il bahith al-yaum. Hiya Kak Adik Laila Fitri Nawangsari. Ayuhal hudurul kiram, tanqasimun nadwah ila syautain itsnain. Yang pertama itu ada acara pemberian materi atau sharing-sharing pengalaman dan motivasi dari pemateri. Yang kedua, tanya jawab. Ayuhal hudurul kiram, nusallil al-an ila syautain qa'il bahth. Al-bahith awal, hiya apa ini? Merubah kata sulit menjadi bisa. Fa'alaiha ayyuqaddimu bahdahu hawla nisfu sa'ah falyatafaddal mashkuran. Untuk Kak Adik Laila Fitri Nawangsari sudah hadirkah? Sudah, Adek. Iya, ini panggilannya siapa ya, Mbak? Panggilannya Adik. Oh, Mbak Adik gitu ya? Iya, betul. Ya, silahkan, Mbak. Sekitar 30 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Adik. Baik, terima kasih atas waktu yang telah teman-teman berikan kepada saya. Mohon maaf, suara saya jelaskah? Sudah jelas, Mbak? Oh, sudah jelas. Jelas. Ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Adik Laila Fitri Nawangsari. Saya biasa dipanggil Adik. Saya ini merupakan alumni program khusus kelas internasional angkatan 2016 dan jurusan saya adalah pendidikan bahasa Arab. Dan sekarang saya sedang melanjutkan studi saya di UIN Sunan Kalijaga dengan jurusan yang sama juga. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk di semester akhir. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman hidup saya, yaitu merubah kata sulit menjadi bisa. Mohon maaf, bisa dibantu share screen. Oh ya. Jadi saya merumuskan judul merubah kata sulit menjadi bisa ini melalui banyak sekali tantangan. Yang pertama yaitu ketika saya berada di fase gagal. Fase gagal ini yaitu pada tahun 2016, di mana waktu itu saya sudah gap year, jadi saya harus memending waktu saya untuk kuliah selama 1 tahun. Karena ada suatu hal yang penting bagi saya. Lalu saya mencoba SBMPTN di Jogja dan gagal, UMPTKIN di Jogja gagal, bahkan sampai di UTUL UGM pun saya coba dan gagal. Akhirnya di situ saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri, saya terpuruk, saya marah dengan diri saya sendiri,
Sampai saya sempat berpikir, apakah saya harus menunda waktu kuliah saya lagi. Jadi saya harus menunda selama 2 tahun. Akan tetapi, setelah saya berbincang dengan orang tua saya dan seluruh keluarga besar saya, lalu mereka memberikan solusi untuk saya mendaftar di IAIN Salatiga. Sebetulnya saya tidak ada gambaran sama sekali tentang apa sih itu Salatiga, kota apa itu Salatiga, karena memang sebelumnya saya belum pernah ke Salatiga, padahal rumah saya cuma di Solo. Kan tetapi selama 18 tahun saya hidup, saya belum pernah menginjakkan kaki di Salatiga. Lalu ayah saya meminta saya untuk mencoba mendaftar di IAIN Salatiga. Dan waktu itu IAIN Salatiga masih membuka pendaftaran di gelombang terakhir, yaitu di Mandiri gelombang 2. Waktu itu saya sangat ingat saya mendaftar di hari Jumat, di hari terakhir. Lalu di hari Selasa atau Rabu saya ujian mandiri. Lalu alhamdulillah saya lolos, ternyata di PBA. Setelah saya lolos di PBA, orang tua saya meminta saya untuk mendaftar di KKI. Saya tambah marah dengan diri saya, apa itu KKI? Saya tidak tahu, saya tidak paham. Ternyata orang tua saya itu lebih paham akan program-program KKI atau ICP, itu ternyata sudah mendapat hasutan. Jadi orang tua saya mendapat hasutan dari kakak saya yang waktu itu kakak saya kuliah di UIN Malang. Jadi UIN, IAIN, SAIN, ya pasti program-programnya itu nggak jauh beda lah ya. Jadi orang tua saya meminta saya untuk mencoba mendaftar di KKI dan alhamdulillahnya lolos. Lalu saya terpuruk lagi tuh di KKI karena apa? SKS-nya Masya Allah 50 SKS semester 1. Ya Allah, itu membuat saya gila, itu benar-benar gila. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk sering skip kelas. Karena saya benar-benar belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Karena pendidikan itu bukan tujuan. Tujuan awal saya untuk meneruskan pendidikan. Jadi saya tidak berkeinginan untuk memilih fakultas tarbiyah itu menjadi tujuan saya. Saya itu pengennya manajemen atau hukum. Kan tapi yaitu orang tua saya ridhonya ketika saya mengambil di pendidikan. Karena orang tua saya selalu bilang pendidikan bahasa Arab itu susah. Makanya harus selalu dipelajari. Lalu saya menikmati prosesnya dan di situ saya mendapatkan keluarga baru. Disitulah saya mulai merasa terdorong untuk terus belajar. Karena apa? Kalau kita di KKI itu, ketika kita telat untuk belajar, ya kita pasti akan tertinggal jauh dengan teman-teman kita. Karena apa? Di KKI itu rata-rata mahasiswanya ambisius, dosennya killer. Jadi saya itu ketika membuat makalah gitu, saya selalu pergi ke Jogja. Karena apa? Saya belum bisa move on itu dari Jogja. Jadi saya ke Jogja, terus ngerjain makalah apa-apa di Jogja. Saya ikut om saya di Jogja. Jadi saya minta bimbingan om saya karena kebetulan om saya juga dari jurusan yang sama, pendidikan bahasa Arab. Kemudian ketika semester berapa itu? Nih, circle. Saya menuliskan kata circle di sini ini karena apa? Karena circle ini yang akan membentuk kita nantinya. Circle yang bagus itu akan menentukan bagaimana kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kemampuan kita, dan bagaimana karakter kita nantinya. Jadi kita ini harus betul-betul memilih teman, memilih kita memilih circle, memilih teman-teman yang sekiranya bagus untuk bertumbuh, yang sama-sama
ingin bergerak, sama-sama ingin bertumbuh, sama-sama memiliki tujuan visi yang sama. Jadi di situ saya menemukan circle di KKI pasti. Dari kelas saya sendiri, adik tingkat sendiri, kakak tingkat juga. Jadi di KKI itu kan semuanya satu keluarga. Lalu saya menemukan circle baru ketika saya mengikuti organisasi GRID, yaitu Gerakan Kerelawanan Internasional. Di situ saya sebagai satu-satunya mahasiswa dari jurusan pendidikan bahasa Arab. Dan di situ rata-rata diisi oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ya, tadris bahasa Inggris. Insecure pasti, karena di situ lebih sering menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia ada, apalagi bahasa Arab, apa itu bahasa Arab gitu kan ibaratnya. Terus, tapi di GRID itu membuka hati dan pikiran saya betapa pentingnya pendidikan. Jadi singkatnya begini, saya lahir dari keluarga akademisi, dan saya ingin sekali keluar dari zona tersebut. Kenapa? Karena dari kakek saya turun ke seluruh putra-putrinya itu merupakan akademisi. Dan secara nggak langsung kakek juga mengarahkan cucu-cucunya ke ranah akademisi semuanya. Tapi jujur saya bosan. Ketika kumpul keluarga yang dibahas apa? Yang dibahas pendidikan, dan pendidikan. Lalu ketika di GRID, saya dibukakan hati saya, mulai terbuka. Karena apa? Karena di situ kita ada program di mana kita mengajar di salah satu sekolah di Salatiga, di dekat kampus MI Pulutan itu, yaitu setiap hari Kamis jam 1 siang sampai setengah 3. Lalu kami juga ada proyek di Boyolali, di Sekolah Inklusi Tersenyum. Di situ mulailah hati saya lebih terbuka lagi terhadap dunia pendidikan, karena di Boyolali itu di situ memang khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi bahkan pendiri sekolah pun beliau juga berkebutuhan khusus. Beliau memakai kursi roda untuk kesehariannya. Jadi gimana? Disitulah mulai tumbuh rasa syukur. Rasa syukur kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan fisik yang normal, pemikiran yang normal, otak yang normal. Jadi saya mulai jatuh cinta dengan dunia pendidikan. Lalu orang tua saya, ibu saya meminta saya untuk membantu beliau di sekolahnya untuk mengajar dari pramuka, terus bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi hanya 1 minggu 1 kali atau bahkan 2 minggu sekali ketika saya pulang ke Solo. Lalu saya menjadi delegasi relawan di Bandung, yaitu di daerah Lembang, dan di situ kami juga mempunyai proyek, salah satunya mengajar di SD Negeri 3 Cibodas. Di situ juga dibilang lumayan miris di pendidikannya, karena di situ hanya ada satu sekolah, akan tetapi satu sekolah itu menampung 3-5 desa. Dan desa di sana itu besar-besar kan, jadi sekolah itu tidak bisa menampung siswa dalam satu waktu. Jadi dibagi 2-3 kali. Jadi kasihan juga gurunya, karena gurunya sedikit dan siswanya banyak, dibagi 3 waktu. Jadi sesi pertama itu pagi sampai jam 10. Sesi kedua baru jam 10 sampai jam 1 atau jam 2. Sesi selanjutnya sampai jam 4 bahkan jam 5. Ya Allah, di situ mulai gimana ya? Mulai makin penasaran aja sama pendidikan. Ternyata pendidikan di Indonesia masih perlu perhatian yang lebih dalam ya. Terus saya miris lagi itu ketika saya ditugaskan dari pihak kampus untuk PPL di
gimana? Di Malaysia, tepatnya di Kinabalu, di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Di situ memang kami ditugaskan untuk mengajar di sekolah induk. Jadi di Sekolah Indonesia Kinabalu ini merupakan sekolah induk. Sekolah induk ini sekolah apa ya? Sekolah yang menjadi rujukan semua siswa yang tinggal di Kinabalu. Nah, akan tetapi kembali lagi, ini kasusnya sama seperti di Bandung, di Cibodas. Tadi karena apa? Mereka kekurangan di bangunan fisik dan juga tenaga pendidikan. Jadi kalau di Kinabalu ini cuman punya satu sekolah induk, dan akhirnya mereka mencari solusinya dengan mendirikan CLC, yaitu Community Learning Center. Itu tersebar di 113 wilayah. Itu pun sekarang kalau belum nambah, ya masih 113. Itu 113 itu data di tahun 2020. Untuk sekarang saya kurang paham data terbarunya. Nah, disitulah. Di situ gimana ya? Kalau di Indonesia, namanya orang Indonesia tinggal di negara orang, pasti izin untuk pendirian sekolahnya susah, sangat susah. Jadi di situ mereka hanya menyewa lahan. Kalau untuk di sekolah induk itu mereka menyewanya dalam kurun waktu 100 tahun. Jadi mereka berani mendirikan bangunan fisik yang bagus, yang layak, dengan segala fasilitas yang lengkap. Akan tetapi untuk CLC tersebut, CLC Community Learning Center itu, mereka hanya mendirikannya dengan ada yang dari bilik kayu, bilik asbes, dan lain-lain. Pokoknya di situ tidak berani ketika mendirikan bangunan dengan bangunan yang kokoh. Karena apa? Karena di situ izin dalam penyewaan tanah itu hanya 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun harus diperbaharui. Sedangkan ketika ingin memperbaharui, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Jadi harus mencari lokasi baru lagi. Jadi miris ketika kita melihat pendidikan di mana? Di Kinabalu tepatnya ya. Sebenarnya saya juga penasaran dengan sistem pendidikan yang ada di luar Jawa. Jujur, saya ingin sekali ke sana, ingin menyaksikan secara langsung. Kemudian pendidikan lagi, lalu dari situlah kami belajar banyak hal. Mungkin teman-teman nantinya jika ada kesempatan, mungkin insya Allah semoga kalian bisa ke sana. Jadi kalian bisa menyaksikan secara langsung bagaimana sistem pendidikan di sana, bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Lalu di KKI ini menurut saya sangat spesial ya. Selain kita mendapatkan keluarga berupa teman, keluarga, dosen pun kita pasti dekat. Lalu kita juga dekat dengan kakak dan adik tingkat kita. Dan di situ secara nggak langsung KKI ini memberikan kesempatan yang besar untuk mahasiswanya, yaitu dengan memberikan berbagai fasilitas, ya walaupun kita sering, bahkan selalu diforsir dengan belajar, dan belajar. Akan tetapi sebetulnya gimana ya? Kita pasti akan merasa sulit ketika kita sedang menjalani proses. Dan saya merasakan hal itu. Akan tetapi yang namanya proses itu kan tidak selalu terlihat hasilnya setelah proses itu selesai. Akan tetapi kita bisa melihat hasil tersebut mungkin 2 bulan atau bahkan 5 tahun setelah proses itu usai. Jadi saya benar-benar merasa bersyukur, bahkan saya baru merasa bangga, bahagia ketika saya sebagai alumni KKI
Dan saya baru benar-benar merasakan hasilnya itu baru 2 bulan yang lalu. Yaitu di mana saya sudah mulai masuk mengerjakan tesis itu ini saya bisa mengerjakan sampai sini. Ini hasil dari gojlokan dosen-dosen saya ketika di KKI. Karena kebetulan ketika saya teori di Jogja ini online ya, jadi menurut saya kurang maksimal. Jadi bersyukurlah teman-teman yang lolos di KKI, selamat semuanya. Nikmatilah prosesnya. Karena apa? Karena hasilnya nanti pasti di akhir itu hasilnya sangat indah. Dan kenangan di KKI itu pasti tidak akan terlupakan. Itu akan jadi memori indah tersendiri untuk kita semua. Lalu apalagi ini? Saya ingin menceritakan tentang itu tadi. Jadi merubah kata sulit menjadi bisa ini awalnya dimulai dari kegagalan saya yang akhirnya kata sulit ini tadi mulai luntur ketika saya masuk KKI. Jadi secara nggak langsung kata sulit ini sudah mulai dileburkan oleh KKI. Jadi disitulah KKI sangat berperan penting bagi saya. Sudah? Mungkin ada yang ditanyakan atau apa? Oh iya, tolong dilihatkan slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ini yang saya maksud tadi, Community Learning Center. Ini salah satunya, ini CLC SD Cempaka. Ini di bawah Gunung Kinabalu. Nah, di sini waktu kami ke sana itu kebetulan itu di masa akhir penghabisan penyewaan tanah tersebut. Jadi ketika kami ke sana, guru yang mengajar di CLC tersebut ya sedang pusing-pusingnya karena memikirkan apakah tanah ini bisa diperpanjang atau harus pindah lokasi dan mencari lokasi yang lain. Lalu mohon selanjutnya. Nah, ini seperti inilah bangunan-bangunan CLC, bangunan-bangunan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengejar pendidikan. Di mana? Di Kinabalu itu. Boleh selanjutnya? Nah, itu terlihat di lantai 2. Lantai 2 yang ada jendelanya itu merupakan tempat tinggal guru yang mengajar di CLC tersebut. Jadi sekolah induk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dan seluruh CLC yang ada di Kinabalu ini mendatangkan guru-guru langsung dari Indonesia. Jadi betul-betul orang-orang terpilih yang ditugaskan oleh konsulat, oleh dinas pendidikan untuk mengajar saudara-saudara kita yang ada di luar negeri oleh kementerian. Lalu selanjutnya, Adek. Nah, beginilah kondisi kelasnya. Jadi ketika belajar pun mereka sekatnya hanya apa itu namanya yang coklat itu? Triplek ya? Hanya triplek. Jadi ketika belajar pun mereka pasti saut-sautan. Jadi dibilang konsen ya kurang konsen ya. Jadi sebetulnya konsulat jenderal pun mereka juga bingung. Karena apa? Karena banyak sekali orang Indonesia yang menetap di sana dan tidak banyak warga Indonesia di sana itu memiliki paspor. Nah, disitulah yang membuat bingung. Jadi mereka itu membuat solusinya dengan bagaimana mereka berpikir bagaimana cara memulangkan warga Indonesia ini ke Indonesia, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan beasiswa, memberikan fasilitas beasiswa kepada
siswa yang berada di sana. Beasiswanya berupa apa? Berupa pendidikan di Indonesia. Jadi rata-rata ketika mereka lulus SMP, lulus SMA, mereka akan mencari beasiswa ke Indonesia, dan itu pasti dibantu. Itu untuk mengurangi jumlah populasi warga Indonesia yang ada di sana. Mungkin cukup sekian dari saya. Boleh dilanjutkan dengan tanya jawab, Adek? Iya, baik. Terima kasih atas sangat luar biasa ini. Oh iya, sebelum sesi tanya jawab dimulai, mohon maaf untuk peserta dan Mbak Adik. Tadi untuk CV Mbak Adik ini belum saya bacakan ya. Akan saya bacakan sekarang. Ya. Boleh, Adek. Silahkan. Untuk nama, Adik Laila Fitri Nawangsari, tempat tanggal lahir Karanganyar 16 April 1997, alamat rumah Lemah Abang RT 05 RW 07 Bulurejo Gondang Rejo Karanganyar, alamat email adik.laila1604@gmail.com. Sedangkan untuk education background dari 2001 sampai 2003 RA Sudirman Jenggong Karanganyar, 2003 sampai 2009 Min 2 Karanganyar, 2009 sampai 2012 Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta, 2012 sampai 2015 Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta, 2016 sampai 2020 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sedangkan untuk prestasi yang pernah diraih oleh Mbak Adi ini, tahun 2016 juara 2 debat bahasa Arab IAIN Salatiga tingkat institut. Tahun 2018 International Volunteer sebagai International Volunteer di GRIDS Volunteering Activity STV 04 Batu Lojeng Summer Work Camp tingkat internasional. Tahun 2019 sebagai delegasi praktek pengembangan profesi atau PPP di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia tingkat internasional. Tahun 2019 juara 3 lomba musik kategori umum se-Jateng tingkat provinsi. Demikian dari Mbak Adi ini. Untuk al-istijwab, tanya jawab, silahkan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Mbak Adi. Bisa ditulis di kolom komentar, di chat di ini, atau di grup WA yang sudah dibuat. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, untuk menunggu pertanyaan dari peserta, Mbak Adi, saya ingin bertanya sesuatu, Mbak. Nah, jadi dari kegagalan yang pernah dialami dari Mbak Adi ini, gimana cara kita biar tetap ingat sama motivasi dan terus berusaha buat mengubah kegagalan tersebut menjadi suatu motivasi lagi bagi kita untuk terus maju gitu, Mbak. Sebetulnya ketika kita gagal itu kita memang butuh waktu ya untuk merenung. Sebetulnya kenapa sih kita itu bisa gagal? Kita mulai cari-cari jawabannya. Kenapa kita bisa gagal? Kita gagal itu sebetulnya murni kegagalan karena kita atau karena emang itu belum emang belum takdirnya kita. Jadi selalu dikaitkan. Jadi ketika kita berusaha memang boleh, cuman kembali lagi ketika Allah belum mengizinkan,
ya kita bisa apa. Tapi saya selalu memegang kata-kata manjada-wajada tadi. Itu saya dapatkan ketika saya duduk di bangku SMP kelas 1. Itu kata pertama yang diajarkan oleh guru saya. Lalu saya ingat dan selalu saya tulis di mana-mana. Ketika saya gagal, kenapa saya menuliskan gagal itu karena saya betul-betul berada di titik gagal. Saya SBMPTN, selesai ujian, 2 hari kemudian saya kecelakaan. Kecelakaan di Jogja, setelah saya ujian di Jogja. Lalu kecelakaan, dan kecelakaan itu membutuhkan pemulihan waktu 1 bulan, 2 bulan. Parah, memang sangat parah keadaan. Lalu saya mengikuti UMPTKIN ketika saya baru keluar dari rumah sakit. Dan ternyata tetap gagal di UMPTKIN. Karena apa? Itu tadi, saya tidak mendapatkan ridho orang tua, dan saya tetap tetap berkeinginan, bersikeras terhadap keinginan saya sendiri, tanpa saya menyadari bahwa orang tua saya ternyata memang tidak menginginkan ketika saya memilih jurusan tersebut. Sebetulnya untuk kampus itu sebetulnya orang tua saya membebaskan, asal apa? Asal saya memilih jurusan bahasa Arab. Pokoknya yang harus berbau bahasa Arab. Jadi ya itulah, ketika kita gagal, kita renungi, kita cari titik poin kenapa kita bisa gagal. Lalu kita mulai atur, kita mulai membuat solusi dari kegagalan tersebut. Dan setelah gagal, kita berusaha untuk selalu bangkit. Intinya jangan pernah berhenti untuk berusaha. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Adi. Iya, ini ada yang bertanya. Dari Afiah Assalam, izin bertanya, apa motivasi Mbak Adi ketika menjalani sesuatu yang mungkin awalnya tidak diinginkan? Bisa langsung dijawab, Mbak? Mohon maaf, bisa diulangi? Iya, dari Afiah Assalam, izin bertanya, apa motivasi Mbak Adi ketika menjalani sesuatu yang mungkin awalnya tidak diinginkan? Mbak. Motivasinya orang tua saya. Jadi setelah saya gagal tersebut, saya merenungi, oh ternyata saya gagal karena saya kurang mendapatkan ridho orang tua. Lalu orang tua saya ingin saya masuk ke YIN Salatiga, saya nurut. Orang tua saya meminta saya untuk mendaftar KKI, saya nurut. Jadi ya itu tadi, demi menyenangkan hati orang tua. Udah itu saya. Karena apa? Karena ketika kita niatnya untuk menyenangkan hati orang tua, insya Allah dimudahkan. Dan saya merasakan hal itu. Saya dimudahkan ketika saya skripsi. Saya bisa lulus kurang dari 4 tahun, itu karena mungkin doa-doa mereka yang lebih sampai terlebih dahulu ke langit ya. Jadi sebetulnya ketika itu dibilang usaha saya sendiri, tidak. Karena saya rasa saya memang berusaha, cuman tidak semaksimal usaha dan doa orang tua. Jadi itu tadi sih, pokoknya orang tua. Berarti salah satu hal yang paling penting dari sebuah proses kesuksesan itu ridho orang tua ya, Mbak? Iya, betul sekali. Jadi saya sebetulnya punya planning sendiri ketika saya lulus dari KKI Salatiga ya. Saya udah menyusun plan gini. Tapi akhirnya ketika saya menyerahkan plan tersebut ke orang tua saya,
ternyata orang tua saya tidak menyetujuinya, dan orang tua saya meminta saya untuk melanjutkan pendidikan. Oh ya sudah, saya nurut. Ya udah. Mungkin nanti insya Allah ya, mudah-mudahan Allah permudah lagi. Karena niatnya juga untuk menyenangkan hati orang tua. Ya Mbak, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Mbak Afia Assalam atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nur Azizah. Dari cerita Mbak Adik yang sangat mengesankan dalam menerima kegagalan dan keinginan yang harus dikalahkan demi menuruti ridho orang tua, yaitu dengan memilih keguruan di perkuliahan. Lalu, bagaimana cara Mbak Adik menikmati perkuliahan yang tidak selaras dengan keinginan Mbak Adik? Apalagi SKS KKI sangat banyak, ditambah juga berkompetisi dengan teman-teman KKI yang luar biasa. Cara menikmatinya ya, di semester 1, 2, 3, saya sering bolos. Itu sebagai cara saya menikmatinya dulu. Jadi, saya sering bolos, saya sering pergi, entah ke Jogja, Malang, Bandung, atau mana, terserah saya, semau saya. Biar apa? Biar saya itu tidak merasa tertekan di KKI. Jadi biar saya enjoy dulu di KKI, dan menurut saya, cara saya enjoy itu ya dengan tidak selalu berada di lingkungan KKI. Jadi ketika weekend atau bahkan weekdays pun, saya lebih sering meninggalkan Wisma daripada saya tinggal di Wisma. Tapi setelah ya semester 3, 4 itu udah mulai enjoy, sudah mulai lapang lah, oh ternyata dengan SKS yang begitu banyak memang susah, cuman yang susah kan nggak kita sendiri nih, tapi teman-teman sekelas kita kan juga kesusahan semua, dan mereka bisa enjoy, jadi ya sebetulnya kita saling menguatkan aja ya, kita saling merangkul satu sama lain. Ketika ditanya enjoy, ya pasti awal-awal kita semua tidak enjoy dengan hal-hal tersebut. Apalagi saya yang notabene lulus SMA nggak langsung kuliah, jadi harus pending kuliah dulu selama 1 tahun. Jadi setelah pending 1 tahun, harus menikmati SKS, 50 SKS dalam 1 semester. Sempet gila sih saya itu, tapi ya tetap enjoy. Enjoy karena semester 1 itu saya rasa tidak sulit, mata kuliahnya itu masih masih oke lah di kita. Jadi belum terlalu sulit, jadi ya masih bisa enjoy aja. Kalau bosan sama perkuliahan ya tinggal bolos, atau nggak harus main sih bolosnya itu, atau balik Wisma tidur. Ya paling nanti dicariin sama dosen itu pasti ya. Tapi ya itu jangan dicontoh tapi ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, intinya kalau kita merilekskan diri kita, membuat diri kita nyaman terlebih dahulu, biar kita bisa berbaur dengan lingkungan baru tersebut, ya kan, Mbak? Iya, betul. Dan kebetulan itu saya lulusan pondok nih. Waktu di angkatan saya itu, ada 7 orang dari satu almet yang sama. Jadi ya sudah mulai enjoy dari awal masuk pun, karena sama ini lagi gitu. Ya, udah kenal dari awal gitu ya. Iya, ya walaupun sebetulnya yang murni dari angkatan saya cuma 2, tapi kan yang lain ada yang dulunya kakak tingkat saya di pondok, adik tingkat saya di pondok, jadi lengkap sudah. Dari Gontor, jadi ketika kita bercerita pun pasti nyambung kan, udah mulai tuh timbul rasa nyaman di KKI, karena circle-nya seperti ini. Iya, masih satu pembahasan. Iya, betul. Sudah? Terima kasih atas jawabannya dan atas pertanyaan. Oh iya, ini ada lagi pertanyaan. Circle seperti apa yang harus dicari supaya kita bisa keluar dari fase keterpurukan itu, Kak?
circle yang bisa membuat kita bertumbuh. Jadi menurut saya circle KKI sudah bagus. Karena apa? Karena di KKI itu dituntut untuk berkompetisi satu sama lain. Bagus menurut saya. Lalu saya mendapatkan circle yang bagus lagi itu di grid. Di grid itu mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap lingkungan, terhadap pendidikan, terhadap terhadap kemanusiaan. Lengkap juga itu menurut saya di grid itu. Saya mendapatkan circle yang bagus di situ. Lalu gimana lagi saya intinya kita itu harus memilih circle, memilih orang-orang yang dapat membuat kita maju dalam hal berpikir, dalam hal apapun itu. Jadi ada beberapa orang yang bilang jangan pilih-pilih teman. Tapi menurut saya memang teman itu harus dipilih ya. Jadi kita tuh emang harus pilih-pilih teman. Karena apa? Ya ketika kita tidak memilih teman, ya kita sendiri yang akan terjerumus. Jadi penting sekali mencari teman-teman, orang-orang yang bisa membawa kita ke kebaikan, bisa bisa membawa kita ke ranah yang lebih baik. Jadi yang bisa bertumbuh dan sekiranya bisa satu visi misi tujuan ya sama kita ya. Jadi ketika kita pengen fokus di dunia akademik nih, jadi ya kita cari tuh teman yang sekiranya dia memiliki tujuan yang sama dengan kita, bukan dia yang tujuannya hanya main-main saja atau apa gitu. Jadi harus memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang pastinya baik untuk kita. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban atas pertanyaannya. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Bisa diisi. Untuk kesimpulan dari sharing-sharing pengalaman dan motivasinya dari Pak Adi ini, Mohon maaf, akan saya Mbak bacakan. Maulida. Itu sepertinya Mbak Lukita Iya. mau bertanya. Oh, iya baik. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Terdengar. Terdengar, Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Lukita. Terima kasih kepada Uhti Adik. Halo, Oh, ini adik tingkat ya? Kita satu angkat ya? Iya, Miss. Oke, I want ask something nih. Kan gini, gimana caranya menumbuhkan motivasi-motivasi bagi teman-teman, atau mungkin intinya yang seamet kakak ini. Karena jika saya lihat itu sekarang tuh semangatnya tuh menurun gitu loh. Bahkan saya kan suka gitu mencari informasi tentang exchange atau informasi tentang beasiswa gitu. Saya tuh sering gitu mencari dan itu nanti meng-share kepada teman-teman, tapi malah teman-teman tuh ada yang ada yang membalasnya dengan positif, bahkan ada juga yang membalasnya, kamu ngapain sih nge-share terus? Sekarang kamu udah sampai mana? Udah sampai Singapura belum? Udah sampai Korea belum? Udah sampai sana sini belum? Gitu. Jadi gimana caranya biar teman-teman itu juga punya semangat yang tinggi untuk mengejar impian tersebut gitu. Karena sekarang kayak agak menyimpang gitu. Mungkin segitu dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya itu dulu menjadikan kakak tingkat KKI itu sebagai motivator saya. Contohnya seperti Mas Sabar,
Kenal nggak Mas Sabar? Mas Sabar Prihatin. Mas Sabar. Banyak sekali itu kakak-kakak tingkat KKI yang bisa dijadikan sebagai motivator. Mas Mustaqim. Nah, itu kebetulan mereka juga tinggalnya di Jogja. Jadi alhamdulillah circle di Jogja baik lagi bersama mereka yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi sebetulnya teman-teman kakak ini ketika merasa apa? Merasa down, merasa sedang tidak baik-baik saja, ya itu tadi, cari motivator yang bisa kalian tiru. Contoh nih, saya itu dulu melihat ke Mas Sabar. Mas Sabar. Akhirnya saya mendapatkan cerita detail dari Mas Sabar ini. Oh, keren sekali perjuangannya. Ternyata banyak orang-orang yang memulai perjuangan mereka itu benar-benar mulai dari awal, mulai dari bawah sekali. Tapi apa? Tapi mereka bisa dengan hasil usaha mereka. Mas Sabar bisa ke luar negeri, bisa ke sana, ke sana, ke sana. Jadi bahkan keluar negeri itu menjadi hal yang biasa untuk Mas Sabar ya. Lalu untuk angkatan saya itu Hafik, kenal nggak? Hafik Umarul Munir. Itu karena teman saya, jadi saya dulu nggak menjadikan Hafik itu sebagai motivator saya. Jadi saya itu menjadikan motivator saya itu Mas Sabar, Mas Asdak, siapa lagi? Jadi kalian itu harus mencari motivator. Apakah kalian itu ingin fokus di dunia akademik saja? Jadi kalian belajar terus biar apa? Biar IPK-nya bagus, nanti jadi wisudawan terbaik, wisudawati terbaik. Lalu kalian bisa aktif atau kalian memilih untuk aktif di luar dunia akademisi, kalian aktif daftar exchange, terus ikut kegiatan apa yang nantinya kalian bisa menjadi wisudawan-wisudawati terbaik non-akademik. Jadi itu tadi, teman-teman KKI, jadikanlah kakak-kakak tingkat kalian yang sudah sukses itu menjadi motivator kalian. Seperti itu. Lalu kita, ada lagi? Ada lagi mungkin? Atau tidak hanya kakak-kakak tingkat, tidak hanya kakak-kakak tingkat, tapi dosen-dosen kita itu juga banyak sekali. Karena kan dosen-dosen kakak itu emang dosen-dosen terpilih ya, yang berkompetensi internasional yang mengajar kita itu. Jadi saya rasa sebetulnya dosen-dosen itu juga selalu memotivasi kita. Cuman ya memang namanya manusia pasti ada fase naik turunnya. Tapi ketika kita lagi ada di fase di bawah, lagi down, itu ya kita lihat aja dosen-dosen kita lihat orang-orang sekeliling kita, oh mereka itu bisa. Terus kenapa aku tuh nggak bisa? Carilah titik jawabannya ada di mana. Lalu ketika sudah menemukan jawabannya, oh ternyata kekurangan saya di sini, cobalah. Gitu. Maulida itu masih di mute. Iya, maaf. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Adi. Ya. Adakah yang mau bertanya lagi sebelum saya bacakan kesimpulannya?
Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, sebelum ditutup, akan saya bacakan dulu kesimpulan dari pengalaman-pengalaman Mbak Adi ini yang tadi sudah di-share kepada kita semua. Mulai dari kegagalan beliau pada tahun 2016 yang menjalani gap year dari mulai gagal SBM, gagal UMPTKIN, gagal dari ujian mandiri, dan akhirnya diterima di PPA IAIN Salatiga serta di KKI dengan SKS yang begitu banyak, yaitu 50 SKS, tapi kegagalan tersebut tidak membuat beliau berhenti, tapi tetap terus maju karena kesulitan yang dialami bisa diubah menjadi bisa, karena sesulit apapun itu, kalau kita maju, kita tetap membutuhkan proses. Kita harus menikmati proses sehingga kita dapat menikmati hasilnya, walaupun tidak secara langsung dapat kita langsung terima setelah proses itu selesai, tapi hasil yang akan kita dapatkan bisa jauh lebih besar jika kita dapat menikmati proses yang kita jalani. Satu hal utama dalam proses menuju kesuksesan tersebut adalah dengan mencari ridho orang tua. Selain itu, kita dapat beradaptasi dalam lingkungan baru dengan mencoba bersantai, mencoba merilekskan diri kita sendiri, sehingga kita dapat langsung berbaur dalam lingkungan baru. Sedangkan untuk circle yang bisa membuat kita maju, bisa membuat kita tetap berjuang, yaitu circle yang bisa berkompetisi, meningkatkan kepekaan kita, atau yang bisa membuat kita bertumbuh, bisa menjadi motivasi kita sendiri untuk terus maju bersama mereka. Untuk meningkatkan motivasi yang misal kita kekurangan motivasi, kita dapat menjadikan kakak tingkat ataupun dosen ataupun orang di sekitar kita yang sudah sukses ataupun sudah memiliki banyak prestasi, sehingga kita dapat meniru proses mereka menuju kesuksesan tersebut. Demikian kesimpulan dari Moodlet kali ini. Sebelum ditutup, akan ada foto silakan divisi. Bagaimana, Dek? Maaf. Ini ada sesi foto bersama, Mbak. Oh iya, silahkan. Dari divisi media, silahkan. Oke. Semuanya bisa dihidupkan kameranya. Oke, sudah siap ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Adi atas pengalaman yang luar biasa yang telah disampaikan kepada kita semua.
Ayyuhal musyrikun wal musyrikات bihadza kana qad wasalna ila nihayati barnamijina hadza ala wa huwa an-nadwa muharrid hayya nahtatimu hadzal jalsah bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin astaghfirullah min qawli bila amalin astaghfirukum ala taksir Allahumma inna na'udzubika an nasyraka bihi syai'an akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.